Bismillahirrahmanirrahim. Jadwal pemberian vaksin. Jadi kita udah tahu ternyata bahwa pemerintah ternyata mengundurkan jadwal pemberian vaksin yang rencana awalnya minggu kedua bulan November tahun 2020 yaitu 9,1 juta vaksin. Nanti bisa dilihat di video tentang vaksin sebelumnya. Ternyata pemerintah mundur untuk melakukan pemberian vaksin ke masyarakat. Ternyata kenapa mundur? Nomor satu adalah menunggu Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan EUA atau Emergency Use Authorization atau penggunaan vaksin karena kondisi emergensi. Kemudian yang kedua ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Ya, ini ternyata menyebabkan pemberian vaksin mundur. Selain memang dari vaksinnya sendiri yang memang belum ada ataupun belum selesai dilakukan penelitian. Jadi pemerintah merasa pemberian vaksin mundur yang awalnya minggu kedua November akan dilakukan pemberian vaksin, kemudian ternyata diundur karena menunggu Badan POM mengeluarkan EUA dan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturan itu apa? Karena ternyata di dalam prosedur vaksinasi itu harus memenuhi beberapa unsur. Nomor satu, clinical trial. Clinical trial itu apa? Harus selesai uji klinis. Jadi sudah dilakukan penelitian secara klinis dan ternyata hasilnya aman dan bagus. Setelah itu baru dimintakan izin ke BPOM, baru dimintakan izin ke BPOM. Kemudian BPOM melakukan validasi dengan fasilitas yang ada di Sinovac, Sinopharm, Bio Farma. Dilakukan validasi. Setelah dilakukan validasi, baru keluar sertifikasi, baru dilakukan persiapan imunisasi. Jadi tahapannya banyak. Jadi ada clinical trial, kemudian izin BPOM, validasi hasil penelitian dengan pengembang vaksin yang lain, kemudian sertifikasi BPOM, keluar sertifikatnya bisa digunakan atau tidak, baru dilakukan persiapan imunisasi. Sehingga ini yang menyebabkan mundur, jadi mengeluarkan BPOM. Jadi nanti setelah clinical trial, jadi akan dilakukan permintaan izin dan ternyata clinical trialnya memang belum selesai untuk masyarakat di Indonesia. Jadi yang terjadi di Bandung itu baru dilakukan penelitian di masyarakat, hasilnya belum selesai dan kemungkinan Januari nanti akan keluar hasil dari clinical trial baru akan dimintakan izin. Jadi persiapan pemerintah sebelum dilakukan ini adalah menyiapkan peraturan Menteri Kesehatan terhadap pembelian vaksin jumlah sasaran prioritas. Jadi menyiapkan peraturan Menteri Kesehatan terkait pembelian vaksin jumlah sasaran prioritas, kemudian menyiapkan master plan dan roadmap tahun 2021 sampai 2022. Jadi harus ada master plan-nya. Kemudian setelah itu baru finalisasi pembelian 3 vaksin. Jadi Sinovac, Sinopharm, CanSino. Jadi 3 vaksin, Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Jadi nanti vaksin yang diberikan di masyarakat itu vaksin yang belum diproduksi oleh pabrik Indonesia, tetapi mempunyai hasil yang sama yang diberikan di Indonesia yang mempunyai manfaat untuk mengejar pemberian. Kemudian Ikatan Dokter Indonesia memberikan rekomendasi. Yang pertama adalah jenis vaksin perlu dipilih, jangan terburu-buru. Jadi jangan mengejar harga murah atau jangan mengejar kebutuhan, tetapi perlu dipilih vaksin yang bagus dan bermanfaat dan jangan buru-buru. Kemudian sesuaikan dengan syarat mutlak, yaitu efektif, imunogenitas, dan aman. Efektif bisa memberikan vaksin imunitasnya, kemudian imunogenitas yang bagus dan aman untuk diberikan oleh orang Indonesia. Kemudian ada izin penggunaan darurat EUA dari BPOM. Ini nanti BPOM mengeluarkan EUA. Kemudian rekomendasi ITAGI dan SAGE. Kemudian persiapan harus komprehensif, jadi melibatkan semua unsur. Maka ini merupakan laporan tentang perkembangan tentang vaksin yang akan diberikan di Indonesia. Terima kasih.